Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, baik-baik saja. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan mengenai adab orang tua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pembahasan yang akan dibahas mengenai hidup mulia dengan menghormati orang tua. Yang pertama, adab terhadap orang tua. Dijelaskan di Al-Quran yang artinya bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku. Jadi ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yaitu yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Seorang ibu dengan sepenuh daya upaya telah memberikan kasih sayang tanpa menginginkan balas budi dari anaknya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah dan berusaha payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Dan yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu. Biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan. Ibu tidak akan tidur sebelum anaknya tidur. Dan jika anak sakit, maka ibu yang paling susah sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Lantas, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, tunduk dan patuh. Apabila keduanya berada dalam kekafiran atau belum beragama Islam, dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam atau merasakan suatu perbuatan syirik, kita wajib tidak mengikuti keduanya. Tetapi penolakan itu harus dengan cara halus agar tidak menyakiti keduanya. Yang kedua, dilarang berkata kasar atau membentak. Misalnya berkata hus atau ah, dan kata-kata sejenisnya termasuk ungkapan yang tidak baik. Yang ketiga, berbuat baik. Apabila orang tua salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita masih kecil. Yang keempat, berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memahami adab terhadap guru. Terdapat dari atau hadis yang mengenai adab terhadap guru, yang dimana diartikan tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti orang yang berilmu, atau agar diutamakan padanya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam beradab terhadap guru, selain diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, kita juga diperintah untuk berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat guru, kita menjadi manusia yang beriman, mengerti akan hal yang baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi seorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita wajib menghormati guru, baik pada waktu masih mengajar maupun waktu sudah tidak mengajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah orang yang kamu belajar darinya, yaitu guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan guru. Guru tidak terbatas pada orang yang mengajar di sekolah saja, tetapi setiap orang yang telah berjasa memberikan ilmu, keterampilan serta bimbingan. Sebab kita wajib menghormati guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua. Guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. Tanpa guru, hidup kita akan buta. Dan yang termasuk tata cara menghargai dan menghormati guru, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Yang kedua, husnuzon pada apapun yang dilakukan guru, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Dan yang keempat, rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru dan tidak berdiri di samping guru yang sedang
Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai memuliakan kedua orang tua. Jadi selain orang tua di rumah, seorang guru juga termasuk